Dr. Bambang Nursena menegaskan monoteisme tingkat terendah atau monoteisme setan-setan perlu ditingkatkan ke monoteisme Abraham. Ini jangan lupa, setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia. Seolah-olah mereka beriman paling murni, tapi tidak ada buah-buah roh. Maka monoteisme tingkat terendah, monoteisme pengakuan ini perlu ditingkatkan. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. Terus terang, saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan secara singkat, jelas padat oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Di dalam realita perjalanan hidup ini, jangan kita pernah melupakan bahwa setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia, seolah-olah mereka beriman paling murni, tetapi tidak ada buah roh yang ditunjukkan dan dinyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Menurut Dr. Bambang Nursena, monoteisme setan-setan termasuk kategori atau kelompok monoteisme tingkat terendah. Oleh karenanya, monoteisme pengakuan hanya meyakini, mempercayai Allah itu Esa, atau monoteisme pengakuan model setan-setan tidak cukup dalam realita kehidupan sekaligus keimanan, kepercayaan, keyakinan kita. Wajib hukumnya ditingkatkan kepada apa yang beliau sebut dengan monoteisme Abraham. Saya melihat, mengerti dan memahami apa yang ingin ditegaskan oleh Dr. Bambang Nursena menjadi relevan dan kontekstual untuk kita pikirkan dan renungkan di dalam penghayatan kepercayaan kita. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki keyakinan monoteisme atau paham yang mengesahkan Allah. Dengan kata lain, Allah itu Esa. Kami orang-orang Kristen juga meyakini Allah itu Esa. Itu sebabnya kredo, syahadat, pengakuan orang-orang Yahudi jelas tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang dalam bahasa Ibrani disebut Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar Allah itu Esa, Allah yang disapa dengan Bapa, yang memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya secara kekal. Jadi Allah yang Esa dalam perspektif Kristen adalah Allah yang memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat di dalam diri Allah sejak kekal. Itu jelas tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Ulangan 6 ayat 5 menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu yang Esa itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan.
Dan nanti kalau dikaitkan dengan kutipan Yesus dari Ulangan 6 ayat yang keempat, di dalam Markus 12 ayat yang ke-28 sampai 31, jelas menunjukkan, membuktikan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang harus diperhatikan oleh keyahudian maupun kekristenan. Tetapi Allah yang Esa itu yang pertama. Dan ini disebut oleh Yesus sebagai hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang punya iman monoteisme, menekankan seketat-ketatnya Allah itu Esa, tapi tidak ditunjukkan, tidak dibuktikan dengan sebuah tingkatan monoteisme Abraham, maka itu semua omong kosong. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau ada orang di dunia ini memiliki keyakinan Allah itu Esa, menekankan tauhid, menekankan monoteisme, tetapi sikap hidupnya yang selalu menyakiti sesama, maka cerminan tentang pengakuannya tentang Allah itu Esa, itu omong kosong, gak ada guna, gak ada bukti. Itu masih masuk dalam tataran monoteisme tingkat terendah atau monoteisme setan-setan. Pak Pendeta berani banget mengambil kesimpulan demikian. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Yakobus 2:19 berkata begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Monoteisme, paham yang mengesahkan Allah, tauhid, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jangan lupa, mari terbuka mata hati, mata rohani kita, orang yang beragama dimanapun berada. Jangan pernah merasa bahwa Anda lah yang memiliki iman yang murni atau beriman paling murni dengan paham yang mengesahkan Allah atau monoteisme atau Allah itu Esa atau tauhid. Karena setan-setan pun percaya Allah itu Esa. Tapi setan atau iblis tidak pernah diperkenan Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan. Justru iblis, setan dan para malaikatnya sudah disiapkan tempatnya di neraka jahanam yang kekal. Karena pada mulanya neraka itu ada untuk iblis, setan-setan dan para malaikat yang jatuh. Ini perlu untuk mencelikan mata hati, mata rohani kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengaku Allah itu Esa, monoteisme yang ketat, tapi tidak terlihat dari buah-buah. Seperti dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena tadi, buah roh itu tidak terlihat. Apa itu buah roh? Kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Dari komentar-komentar yang muncul, kelihatan sekali gak ada guna, gak ada manfaat. Orang percaya Allah itu satu, Allah itu Esa, kalau tidak menunjukkan kasih melalui komentar yang dituliskan. Saya sering berkata, komentarmu menunjukkan
keyakinan, keimanan, kepercayaanmu. Komentarmu menunjukkan doktrin ajaranmu. Komentarmu menunjukkan apa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip moto hidupmu. Itu warna agama kita. Oleh karena itu, tuliskan, torehkan, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain, bukan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Jadi implikasi dari orang mengaku Allah itu esa, monoteisme yang ketat, harus terlihat dari buah roh kehidupannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau rasa buah roh ini tidak nyata dalam hidup kita, nonsen, omong kosong, terlalu percaya diri, Allah itu esa, tauhid, monoteisme, sia-sia semua itu kalau tidak terlihat dari buah-buah kehidupan kita yang menyukakan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Apa itu monoteisme Abraham? Abraham itu percaya kepada Tuhan. Abraham itu beriman kepada Tuhan. Abraham itu mempercayai, mengimani Allah itu esa. Tetapi Abraham menunjukkan, membuktikan, mendemonstrasikan imannya yang benar lewat ketaatannya didasari dengan kasih, mempersembahkan Ishak anaknya menjadi korban bakaran seperti perintah Tuhan. Sekalipun pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan karena ada kewan yang tersangkut di semak belukar, dan itulah yang akhirnya dipersembahkan oleh Abraham sebagai ganti dari anaknya. Jadi Abraham itu memiliki iman yang murni, iman yang benar, dibuktikan dari cinta kasihnya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkatnya bagi seluruh dunia. Kamu akan kuberkati, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tentunya dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bukan dari keturunan yang lain. Karena puncak penggenapan di mana keturunan Abraham menjadi berkat bagi seluruh dunia itu ada di dalam kedatangan Sang Firman yang nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan bernama Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya diri, jangan sampai membusungkan dada, menyombongkan diri. Aku percaya Allah itu esa. Kalau hanya titik di situ, kita masih memiliki monoteisme setan-setan, monoteisme terendah, dan kita masih selevel dengan setan. Tapi kita harus tingkatkan monoteisme kita dari monoteisme terendah, monoteisme setan-setan, menjadi monoteisme Abraham. Kasih dan keimanan ditunjukkan lewat perbuatan, tindakan konkret, dan aksi nyata sebagai wujud cinta kasih kepada Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi sesama.